Selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran agama Katolik bersama Pak Sandi. Pada kesempatan kali ini kita akan mendalami tema baru lagi ya, masih sambungan dari tema sebelumnya, yakni tentang gereja sebagai paguyuban. Nah, sekarang kita akan melihat cirinya itu seperti apa sih? Ciri dari gereja sebagai paguyuban itu seperti apa sih? Tapi sebelum itu teman-teman, kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas segala penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, sehingga kami boleh merasakan cinta-Mu lewat sesama kami. Pada kesempatan kali ini kami ingin mendalami ciri gereja-Mu agar kami semakin mengerti tugas dan tanggung jawab kami sebagai umat beriman. Terpujilah nama-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi sekali lagi Pak Sandi ucapkan kepada kita semua. Pak Sandi harap teman-teman sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, menyambung tema minggu lalu yang berbicara tentang gereja sebagai paguyuban, sekarang kita akan melihat secara khusus ciri-ciri dari gereja sebagai paguyuban itu seperti apa sih? Baik teman-teman, kita ingat ya bahwa minggu lalu gereja sebagai paguyuban itu dilukiskan dalam kisah para rasul, terutama dalam kisah jemaat perdana ya. Oke. Nah, dalam kisah jemaat perdana di situ hidup cinta, hidup saling berbagi, hidup saling memperhatikan, hidup saling menyayangi satu sama lain, saling peduli ya. Ada keterikatan antara anggota satu dengan anggota yang lainnya ya. Nah, itu diwariskan secara terus-menerus sampai model gereja yang kita alami saat ini. Ya, jadi model gereja saat ini yang berbentuk kelompok-kelompok kecil ya, kemudian kelompok-kelompok sedang dan kelompok besar yakni paroki, itu sudah ada sejak zaman dahulu teman-teman. Sejak zaman para rasul ya. Itu terus dihidupi dan diwariskan turun-temurun sampai kita saat ini. Nah, kemudian dalam warisan itu juga terdapat aneka macam tradisi teman-teman ya. Jadi gereja Katolik mengenal yang namanya tradisi ya. Macam-macam tradisi dari para rasul, kemudian bapak-bapak gereja, dan sampai kepada kita jemaat modern saat ini. Nah, dalam Syahadat Katolik kita mengenal dan mengamini akan ciri gereja, yaitu satu, kudus, Katolik, apostolik ya. Satu, kudus, Katolik, dan apostolik ya. Ini adalah 4 ciri gereja sebagai paguyuban. Maka dalam buku kalian ya, atau buku yang kita pelajari ini diberi tanda tebal ya. Diberi tanda tebal ini maksudnya penekanan dari isi keseluruhan subtema tentang ciri gereja sebagai paguyuban. Kudus, satu, kudus, Katolik, dan apostolik ya. Apa itu yang dimaksud satu, kudus, Katolik, dan apostolik? Akan kita lihat satu persatu. Nah,
Pertama kita ingin memahami isi doa aku percaya tentang sifat atau ciri dari gereja. Nanti silahkan ya teman-teman baca ini ya syahadat kita ini, doa syahadat hasil konsili Nicea Konstantinopel. Konstantinopel itu sekarang berada di wilayah Turki ya teman-teman, Eropa Timur kita bilang, agak dekat-dekat ke Rusia ya. Nah disitulah lahir syahadat ini. Lalu mengapa ini ada ya? Mengapa ini ada? Ini ada sebagai ya pedoman, patokan apa yang diimani orang-orang Kristiani saat itu sampai saat ini. Ada dua versinya teman-teman ya, versi panjang dan versi pendek. Dan yang ditampilkan di sini adalah versi pendek ya, versi pendek, dan yang digunakan oleh gereja. Ini versi panjang teman-teman, versi lengkapnya. Sementara yang digunakan di gereja itu versi pendek ya. Jadi doa syahadat itu ada dua model ya, yang panjang dan yang pendek. Apakah yang pendek mengurangi bobot yang panjang? Tidak teman-teman ya. Ada penyesuaian di sana sini yang yang tidak mengurangi bobot dari isi syahadat itu. Syahadat adalah ungkapan iman ya. Syahadat adalah ungkapan iman, isi iman. Ya, itu dia, ungkapan dan isi iman. Kalau mau tahu apa yang diimani orang Kristen, khususnya Katolik, Kristen Katolik, muatannya semua terkandung di dalam doa aku percaya. Terlebih khusus doa aku percaya versi yang panjang teman-teman ya. Ini nanti silahkan teman-teman baca sendiri ya. Dan baik versi panjang maupun versi pendek ya, ada poin ini. Poin yang melambangkan ciri gereja sebagai paguyuban, satu, kudus, Katolik dan apostolik ya. Nah sekarang bagaimana mewujudkan sifat gereja dalam kehidupan sehari-hari? Tentulah teman-teman sudah paham ya apa yang dimaksud dengan gereja ya. Gereja huruf besar, gereja huruf kecil, gereja dalam arti bangunan, dan gereja dalam arti jemaat Allah, umat Allah ya. Sekarang singkat saja sih sebenarnya teman-teman ya, bahan atau materi kita pada pertemuan kali ini. Nah ya, kita langsung ke kebiasaan hidup dari untuk dipahami kebiasaan hidup dari gereja perdana sebagai persekutuan sampai sekarang masih dipelihara dan dilanjutkan oleh gereja ya. Jadi kebiasaan saling mencintai. Nah bicara soal cinta teman-teman, ini memang bias, artinya bias ya, atau artinya menjadi bermakna ganda gitu ya. Bermakna ganda, maknanya jadi banyak, tetapi orang memahaminya zaman sekarang itu cinta identik atau serupa, atau ketika orang berbicara tentang cinta pasti merujuknya cinta tentang sepasang kekasih. Padahal cinta tidak sebatas itu ya. Cinta itu begitu luas teman-teman ya. Cinta itu sulit dilukiskan dengan kata-kata, tapi bisa dirasakan. Bukan hanya sebatas milik sepasang kekasih, tetapi cinta itu milik semua orang ya. Laki-laki bisa dengan laki-laki, perempuan bisa dengan perempuan, ataupun perempuan dengan laki-laki. Begitu teman-teman ya. Tapi cinta itu bukan cinta yang erotis ya. Erotis dalam arti ingin memiliki antara sesama ya. Tidak seperti itu ya. Pasti teman-teman mengerti apa yang Pak Sandi maksud. Bayangannya seperti ini teman-teman.
seperti orang tua kita yang menyayangi kita, merawat kita, melindungi kita karena mereka mencintai kita. Ya. Nah, jadi cinta dalam arti ini adalah cinta yang sangat luas. Cinta seperti Allah kepada umatnya yang selalu melindungi, menjaga, dan menuntun mereka ke padang rumput yang hijau. Ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan hidup yang seperti apa? Sudah panjang lebar, sudah banyak kita bahas pada pertemuan lalu ya. Bagaimana hidup saling menyayangi, hidup saling mengasihi siapapun teman-teman, tanpa batas. Karena Yesus juga melakukan hal yang serupa. Nah, dalam doa syahadat Katolik kita mengenal dan mengamini akan ciri dari gereja, yaitu satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Gereja yang satu maksudnya adalah tampak dalam satu Injil, satu baptisan, satu jabatan yang dikaruniakan kepada Petrus dan ke-12 rasul. Nah, inilah simbol kesatuannya ya teman-teman. Jadi kita ini menerima warisan dari para rasul ya. Kemudian diberikan dari Petrus dan para rasul mewariskan jabatan ini kepada penerus-penerus mereka ya, dan sampai kepada sekarang. Siapakah pengganti Petrus yang adalah pemimpin para rasul? Siapa teman-teman? Iya, ada yang benar, ada yang salah menjawabnya. Pengganti Petrus ialah Paus. Ya, ialah Paus. Bukan berarti ini teman-teman. Bukan berarti Petrus lebih hebat, Petrus lebih berkuasa. Bukan dalam arti jabatan yang seperti itu teman-teman ya. Petrus sebagai simbol kesatuan, ya, simbol kesatuan dari para rasul, ya. Ini memang jatuhnya bisa seperti negara gitu, satu negara dengan simbolnya adalah presiden, ya, orang yang mewakili ratusan juta penduduknya adalah presiden. Nah, seperti itu juga Petrus ya dalam hal ini. Ya. Ada istilah primus inter pares gitu loh. Nah, istilah ini kalau dalam bahasa Indonesia yang utama dari yang terutama. Agak jelimet sih bahasanya, tapi mau mengatakan bahwa Petrus ini adalah rasul juga yang diangkat sebagai simbol kesatuan dari gereja itu sendiri. Ini tertulis teman-teman dalam kitab suci ya, dan dalam tradisi itu diwariskan ya, diwariskan bahwa kepemimpinan itu turun temurun diberikan kepada generasi sesudahnya. Nah, maka gereja Katolik dipimpin oleh satu pemimpin, yaitu Paus. Sampai sekarang Pak Sandi belum melihat lagi ya, belum melihat lagi. Jadi nanti silakan teman-teman cross check secara mandiri. Dari zaman Petrus sampai sekarang sekitar sudah 230 sekian paus yang terpilih ya. Informasi ini bisa diverifikasi atau diuji kebenarannya oleh teman-teman ya. Pak Sandi lupa persisnya 200 berapa, 230-an atau 220-an kalau tidak salah, ingat Pak Sandi. Nah, sampai sekarang kita sudah mengalami ratusan paus ya. Jadi ini sebuah tradisi, sebuah warisan yang memperkaya gereja kita. Gereja kita sangat kaya soal warisan ya. Kemudian gereja yang kudus berarti gereja menjadi perwujudan kehendak Allah yang maha kudus untuk bersatu dengan manusia
dan mempersatukan manusia dalam kekudusannya, ya. Jadi kekudusan ini, ya, tampak saat manusia yang satu, ya, dengan manusia yang satu saling berbagi, saling mencintai, saling menjaga satu sama lain, saling menasehati, saling memberikan kekuatan, ya. Nah, ini adalah model, ya, ini adalah model perwujudan kehendak Allah yang Maha Kudus untuk bersatu dengan manusia, ya. Jadi kekudusan ini hendaknya kita pancarkan kepada sesama, ya. Dengan kata lain, kekudusan ini, kudus ini suci, ya teman-teman, suci, bersih, kemudian tidak bercacat celah. Itu kata lainnya, tapi bisa diterjemahkan ke dalam keutamaan-keutamaan hidup, ya, menghargai, menghormati, dan lain sebagai macamnya, ya. Nilai-nilai yang membuat kita dengan sesama menjadi lebih satu, lebih harmonis. Satu kudus Katolik, ya. Gereja yang Katolik berarti gereja yang diperuntukkan bagi semua manusia dari segala bangsa, tempat, dan zaman. Ini merujuk dari kata Katolik itu sendiri, teman-teman, ya. Jadi Katolik berasal dari bahasa Yunani. Oh, bahasa Yunani lagi, bahasa Yunani lagi. Kok Yunani terus? Jangan-jangan Pak Sandi ini keturunan orang Yunani, ya? Enggak, teman-teman. Karena bahasa Yunani dan bahasa Latin khususnya adalah bahasa terpelajar pada saat itu, ya. Saat itu kapan? Saat gereja perdana, saat para bapak-bapak gereja, ya. Kalau Pak Sandi sebut gereja perdana itu sekitar tahun 100 sampai dengan 200, ya. 200 atau gampangnya abad pertama sampai dengan abad kedua. Sementara kalau Pak Sandi bilang bapak-bapak gereja itu abad ketiga sampai abad ke-5, ya. Gitu. Dan seterusnya nanti masuk ke abad pertengahan, ya. Nah, teman-teman, menurut kata aslinya Katolik, ya, artinya adalah umum, universal, ya. Dari kata ini maka dipahami Katolik adalah itu tadi yang kita dengar, ya, diperuntukkan bagi semua manusia dari segala bangsa, tempat, dan zaman. Kalau Pak Sandi tanya sama kalian, siapakah yang bisa menjadi Katolik? Siapa? Siapa saja yang belum dibaptis. Siapa saja, teman-teman, yang belum dibaptis bisa menjadi Katolik. Pak Sandi, kalau ada orang Katolik terus pindah agama terus masuk Katolik lagi itu gimana? Berarti dibaptis ulang dong, Pak Sandi. Soal. Gimana menurut teman-teman? Kalau ada orang pernah Katolik, ya kan, kemudian dia ingin masuk lagi ke Katolik, apakah perlu dia dibaptis ulang? Karena kata Pak Sandi tadi bahwa yang menjadi Katolik itu adalah siapa saja yang belum dibaptis. Sementara ini mantan Katolik, apakah dia dibaptis ulang? Tidak, teman-teman. Tidak perlu dibaptis ulang. Terus apa yang gereja lakukan untuk orang-orang seperti ini, Pak Sandi? Yang gereja lakukan adalah, ya, silakan pertama-tama hubungi ke pastor paroki, gitu loh. Nanti pastor paroki yang akan memberikan jalan atau penjelasan agar mantan Katolik ini bisa diterima kembali oleh gereja. Tetapi teman-teman, yang Pak Sandi tahu adalah ketika seseorang sudah
pernah dibaptis secara Katolik, kemudian dia berpindah agama, kemudian masuk lagi menjadi Katolik, dia tidak perlu dibaptis ulang. Ya. Yang perlu ia lakukan adalah mengucapkan kembali syahadat aku percaya di hadapan publik. Publik bukan berarti ini ya teman-teman, publik bukan berarti orang banyak, masyarakat, tidak ya. Dalam pengertian ini, publik yang dimaksud adalah kepada otoritas yang berwenang. Dalam gereja, otoritas yang berwenang adalah dipegang oleh Bapak Uskup. Yang nanti Bapak Uskup bisa saja menugaskan kepada pastor paroki setempat untuk menerima kembali mantan Katolik ini. Itu dia teman-teman ya, soal gereja yang Katolik. Kemudian gereja yang apostolik berarti bahwa gereja berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman mereka. Ya. Apostolik ya, apostol. Ini kembali lagi ke bahasa Yunani, yaitu rasul, utusan Allah. Nah, berasal dari para rasul. Apa yang diwarisi dari para rasul apa yang diwarisi oleh para rasul kepada gereja Katolik, teman-teman? Apa? Yang diwarisi adalah hierarki, teman-teman. Hierarki, hieros arche, bahasa Yunani lagi ya. Yang artinya struktur suci, di mana di dalamnya terdapat jenjang dalam jabatan kerasulan ya. Atau bisa kita mengerti dengan mudah kalau kita menyebut uskup, pastor, diakon. Ini adalah warisan teman-teman ya. Jadi bukan ada yang begitu saja dibuat-buat oleh generasi kita yang generasi sebelumnya yang tanpa asal muasal tidak jelas. Bukan teman-teman, ini dari para rasul ya. Bagaimana telah hadir orang-orang yang memang mengkhususkan dirinya dalam karya perwartaan kerajaan Allah, yaitu orang-orang yang dikhususkan, yakni siapa tadi? Uskup, pastor, dan diakon. Nah, ini adalah salah satu bentuk warisan ya. Turun lagi. Sifat atau ciri gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik akan tetap berjalan seterusnya apabila semua komponen dalam gereja turut mengusahakan agar semuanya senantiasa diwujudkan dalam berbagai usaha atau kegiatan nyata yang diikuti oleh seluruh umat Allah ya. Jadi ini teman-teman, kasanah ini, kekayaan gereja ya, yang tampak dalam paguyuban, persekutuan atau komunio ya, nafasnya itu ada di seluruh umat Allah. Baik itu hierarki, paus, uskup, diakon, pastor, salah sebut urutannya Pak Sandi karena ini nggak boleh salah urut. Paus, uskup, pastor dan diakon atau imam ya. Pastor itu imam ya. Imam atau diakon ya. Dan umat awam beriman lainnya ya turut mengusahakan agar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kita tahu karya-karya gereja di paroki, ya, kegiatan-kegiatan sosial, rumah sakit, kita tahu itu sekolah, media, macam-macam karya kerasulan yang dilakukan oleh kita semua demi membangun gereja sebagai
paguyuban atau komunio. Di situ nafasnya teman-teman ya. Di situ nafasnya, yaitu partisipasi aktif ya. Partisipasi aktif dari seluruh umat Allah tanpa terkecuali. Ini dia ciri gereja sebagai paguyuban. 1. Kudus, apostolik, dan katolik. Ingat itu baik-baik teman-teman. Ada 4 ciri yang mudah dipahami. Mudah dipahami ya Pak Sandi ya. Pak Sandi enak. Pak Sandi kan gurunya. Jadi pasti tahu. Teman-teman juga harus tahu. Dan semoga informasi ini sangat berguna dan memperkaya kita akan pengetahuan tentang gereja sebagai paguyuban. Jadi kita bukan jemaat yang pergi ke gereja, selesai misa pulang, terus larut dalam kegiatan kita masing-masing. Tidak teman-teman. Kita sebagai umat beriman juga punya tugas dan tanggung jawab untuk ikut ambil bagian, ya. Entah itu misdinar, entah itu menjadi koster, entah itu menjadi petugas kebersihan gereja. Karena kita adalah bagian dari gereja sebagai paguyuban. Kita masuk ke refleksi. Dalam perayaan Ekaristi, kita selalu mengungkapkan iman kepercayaan kita dalam doa "Aku percaya". Dalam doa tersebut kita mengimani sifat gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Iman kita ini hendaknya diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kalian menjaga dan mengusahakan kesatuan dari gereja? Dengan cara apa? Jangankan mengusahakan dan menjaga ya teman-teman ya. Berpikir untuk mempertanyakan itu saja belum tentu ada. Ya enggak? Nah, untuk itulah kita belajar agama supaya kita semakin mengenal dan mencintai gereja kita, mengenal dan mencintai apa yang kita imani. Karena iman tanpa pengetahuan sama dengan kosong teman-teman. You boleh bilang I love you Kristus, tapi you tidak tahu siapa Kristus. Omong kosong. You bilang I love you Kristus, tapi you tidak tahu gereja itu seperti apa bentuknya. Omong kosong. Kenali, sayangi gerejamu, maka Tuhan Allah akan ada selalu bersama kita. Cukup teman-teman sampai di sini pembelajaran kita ya. Semoga ciri gereja yang kudus, apostolik, apalagi teman-teman kok jadi Pak Sandi blank nih. 1 kudus, apostolik, dan katolik ya, betul-betul menjadi bagian hidup yang kita hayati. Ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugasnya teman-teman ya. Untuk tugasnya adalah ini dia. Mana ya? Carilah guru yang beragama Katolik, wawancarailah dengan pokok pertanyaan wawancara mengenai cara atau tindakan gereja yang dapat dilakukan untuk mewujudi ciri-ciri tersebut ya. Jika di perpustakaan ada buku teks pendidikan agama Katolik terbitan swasta, kalian bisa melakukan studi pustaka untuk menemukan tindakan mewujudkan ciri gereja. Nah ya, silakan kalian cari ini ya. Tugasnya adalah ini ya. Tugasnya adalah ini. Silakan kalian cari ya informasi terkait dengan, sekali lagi Pak Sandi katakan, silakan kalian cari informasi
terkait dengan tindakan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keempat ciri atau sifat dari gereja tersebut. Ya. Misalkan gereja yang satu itu apa yang gereja lakukan? Terus gereja yang kudus itu apa yang gereja lakukan? Terus gereja yang apostolik apa yang gereja lakukan? Nah, silakan kalian cari itu. Kalau Kalau tidak ada yang bisa diwawancarai, silakan kalian cari di internet ya. Silakan kalian cari internet tindakan atau cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keempat ciri sifat dari gereja tersebut. Ini ya, biar lebih detail Pak Sandi tandai. Nih. Oh, ini aja dari sini. Nah, ini ya tugasnya. Carilah cara atau tindakan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keempat ciri atau sifat dari gereja tersebut. Ya, silakan kalian cari di internet. Ya, tapi yang akan lebih bagus hasilnya kalau kalian cari guru yang beragama Katolik, jangan Pak Sandi, ya, jangan Pak Sandi. Kalian bisa tanya ke guru yang SMA, Pak Marcel. Silakan cari kontaknya, Pak Marcel. Boleh kalian tanya itu ya. Kalian tanya ke kakak-kakak kalian yang ada di SMA, siapa yang kalian kenal, untuk minta kontaknya Pak Marcel ya, atau guru yang kalian kenal selain Pak Sandi ya, selain Pak Sandi, untuk menanyai cara atau tindakan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keempat ciri atau sifat dari gereja tersebut. Itu akan lebih bagus nilainya kalau kalian tanya Pak Marcel ya. Tapi kalau studi pustaka pun bisa ya. Cukup sekian dari Pak Sandi. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur boleh mengenal gerejamu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Semoga dengan pemahaman kami akan ciri gerejamu ini, kami semakin sadar akan tugas perutusan kami sebagai umat beriman. Terpujilah namamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Kita tutup pembelajaran agama pada hari ini. Silakan gunakan sisa waktu ini untuk mengerjakan tugas yang tadi Pak Sandi sampaikan. Sekian dan terima kasih.